quatre joueurs. Attaquant. Kylian Mbappé, Ya. Ini adalah ringkasan sejarah Mbappé, pesepak bola Prancis asal Bondy. Kita mulai dari masa-masa awalnya hingga kapan dan bagaimana dia menjadi terkenal. Untuk memberi kalian gambaran tentang sifat menarik dari biografi Kylian Mbappé, berikut adalah galeri lintasan hidupnya. Yaps, Anda dan saya mengenal Mbappé karena kecepatan dan kontrol bola yang luar biasa. Juga fakta yang mungkin dia memiliki potensi transfer besar di jendela musim panas 2021. Terlepas dari penghargaan tersebut, kami menyadari bahwa hanya sedikit orang yang telah membaca dengan teliti kisah hidup Mbappé yang singkat. Tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. Sebagai permulaan biografi, dia menyandang nama lengkap Kylian Adesanya Loutin Mbappé. Pesepak bola lahir pada 20 Desember 1998 dari ibunya Faiza Mbappé Lamari dan ayahnya Wilfried Mbappé di pinggiran timur laut Paris di Bondy, Prancis. Kylian muda masih bayi berusia 6 bulan setelah Prancis memenangkan Piala Dunia 1998 di Stade de France yang berjarak 11 km dari rumah keluarganya. Sejujurnya, masa muda Kylian tidak begitu menyenangkan. Ia dibesarkan di pinggiran kota Paris bernama Bondy, sebuah kota yang pernah dirusak oleh kekerasan dan kerusuhan. Kerusuhan tahun 2005 adalah salah satu yang terburuk karena terjadi pembakaran banyak mobil dan bangunan umum. Semua ini terjadi di sekitar area di mana orang tua Mbappé memiliki rumah keluarga mereka. Sederhananya, Bondy adalah kota yang identik dengan kerusuhan dan perselisihan sosial. Orang-orang menganggap pinggiran kota yang terletak hanya 10 km dari Paris sebagai tempat berkembang biaknya kejahatan dan terorisme. Hal ini diungkapkan oleh artikel The New York Times tentang Kylian Mbappé and the Boys from the Banlieues. Meski mengalami gejolak perkampungan di masa kecilnya, nasib pemain sepak bola masa depan semakin terjamin. Ini karena Wilfried Mbappé, ayahnya yang sebagai pelatih sepak bola, bersumpah untuk menjaga masa depan anaknya meski menghadapi kerusuhan. Tumbuh di lingkungan Bondy, Kylian muda tidak akan pernah melepaskan bola sepak. Obsesi Mbappé pergi sejauh dia membawa sepak bola ke tempat tidurnya dan menggunakannya sebagai bantal untuk membantu tidurnya. Dalam sebuah wawancara, ayahnya, Wilfried, pernah berkata tentang anaknya yang terobsesi dengan sepak bola. Kylian sangat bersemangat tentang sepak bola. Saya pikir dia gila. Kecintaannya pada hal itu hampir membuat saya putus asa, bahkan jika saya memandang diri saya sebagai pelatih sepak bola. Dia selalu menyukainya. Kylian memperhatikan semuanya. Dia bisa menonton 4 atau 5 pertandingan berturut-turut. Pria Prancis itu berasal dari rumah tangga kelas menengah atletis yang memusatkan gaya hidup mereka pada olahraga. Sederhananya, keluarga Kylian Mbappé milik komunitas kelas pekerja besar Bondy. Sekarang, kita tahu daerah ini sebagai kota pertobatan yang memberi penghormatan kepada pahlawan sepak bola terbesarnya. Berikut adalah poster di gedung tempat Mbappé menghabiskan masa kecilnya. Dimulai dengan orang tuanya, kepala rumah tangga Wilfried menghabiskan bertahun-tahun sebagai pelatih sepak bola. Faiza Lamari, ibunya, memiliki karir yang sukses sebagai pemain bola tangan. Sejak awal, orang tua Kylian Mbappé memastikan bahwa setiap anggota keluarga mereka menjadikan olahraga sebagai satu-satunya pekerjaan mereka. Jires Kembawa Koko, anak angkat Wilfried, adalah seorang pemain sepak bola profesional. Saudara tirinya yang lain juga mengikuti jejaknya. Semua orang tahu dia berasal dari Bondy, sebuah komune Prancis di pinggiran timur laut Paris. Namun sangat sedikit yang mengetahui akar keluarga Kylian Mbappé yang akan kami jelaskan di bagian biografinya ini. Sebagai permulaan, kami mengikat garis keturunannya ke 3 negara Afrika. Nigeria dan Kamerun adalah keturunan dari ayahnya dan Aljazair adalah keturunan dari ibunya. Ayah Kylian, Wilfried Mbappé, adalah seorang Kamerun dengan akar keluarga Nigeria. Ia bermigrasi ke Prancis Utara untuk mencari padang rumput yang lebih hijau. Ibu Kylian, Faiza Lamari, adalah orang Aljazair asal Kabila.
Menurut media Prancis, Wilfried dalam upaya untuk mendapatkan tempat tinggal permanen, menikah dengan seorang wanita Aljazair Prancis, Faisal Lamari. Wanita asal Kabila kemudian menjadi ibu dari Goat sepak bola masa depan. Meskipun sepak bola menjadi panggilan masa kecilnya, anak muda itu menghadiri sekolah musik konservatori dari usia 6 hingga 11 tahun. Selama di sana, Kylian belajar membaca musik dan mempelajari seruling. Dia memuji gurunya Celino Bognini karena membantunya mempelajari hobi menyanyi terbaik kedua setelah sepak bola. Dulu saat tutor musiknya memimpin paduan suara, Kylian bergabung dengannya dan bersama-sama mereka tampil keren di Taman Balai Kota Bondy. Repertoar lagu sangat bervariasi, sebagian besar lagu Prancis. Selain memberikan sedikit waktu untuk musik, Kylian kecil mengatakan tidak untuk hal-hal yang tidak penting, seperti pergi ke sekolah secara penuh waktu. Dia bersekolah sebentar, di mana dia adalah teman sekelasnya William Saliba. Belakangan bintang PSG itu mulai mengambil kelas sepak bola untuk sebagian besar waktunya. Jauh dari merumput permainan, Wilfried ayahnya memiliki beberapa sesi belajar pribadi dengan Kylian. Singkatnya, ini adalah cara sekolah rumah Kylian sendiri. Ketika dia berusia 6 tahun pada tahun 2004, Wilfried mendaftarkan Kylian kecil di AS Bondy di bawah asuhan kepelatihannya, yang berarti itu adalah tempat dia bekerja. Sejak saat itu fokus total pada pengembangan sepak bola dimulai. Sedini mungkin anak jagoan dewasa sebelum waktunya mulai membantu AS Bondy untuk memanen piala. Dengan bantuan ayahnya, Kylian kecil menyerap tindakan penyelesaian klinis kecepatan dan dribbling dengan cepat. Bahkan salah satu pelatih mudanya di AS Bondy, Antonio Riccardi, pernah mengatakan hal ini tentang dirinya. Pertama kali saya melatih Kylian, Anda bisa melihat dia berbeda. Dia bisa melakukan lebih dari anak-anak lain di AS Bondy. Dribbling Kylian sudah fantastis dan dia lebih cepat dari yang lain. Dia tetap menjadi pemain terbaik yang pernah saya lihat selama 15 tahun saya melatih anak-anak. Di Paris, saya tahu banyak talenta, tetapi saya belum pernah melihat yang seperti dia. Selama jam-jam non-sepak bola, tidak ada jalan keluar dengan teman atau menghadiri acara apapun untuk anak-anak. Kylian tidak seperti William Saliba, juga dilatih dan dirawat oleh ayah Kylian Mbappe. Tidak pernah menjalani kehidupan normal seperti kebanyakan anak-anak. Alih-alih menghadiri pesta ulang tahun atau pesta anak, orang tuanya mengadopsi pendekatan berbeda untuk membesarkan putra mereka. Mereka menyusun ide membawa Kylian untuk bertemu pahlawan sepak bola. Target pertama Faiza dan Wilfried adalah ikon Prancis Thierry Henry. Dianggap sebagai momen yang tidak akan pernah terlupakan, bertemu dengan legenda Arsenal itu adalah pengalaman yang luar biasa. Saat itu Thierry Henry tidak sadar dia bersama seorang bocah 5 tahun yang akan memecahkan 2 rekor nasionalnya. Halte bus kedua berikutnya untuk anak petualang itu bertemu seorang pria dengan asal keluarga yang mirip dengan ibunya. Pada saat dia bertemu Zinedine Zidane, sedikit yang legenda Real Madrid tahu bahwa anak laki-laki biasa akan memecahkan rekor Liga Champions. Bagi Wilfried, tidak perlu menunggu putranya menjadi seorang pria dewasa sebelum membekalinya dengan realitas kehidupan. Ayah yang bijaksana secara religius membangun ikatan kasih sayang dengan Kylian, menceritakan segala hal tentang kehidupan sejak usia dini. Saat itu ketika mereka berjalan-jalan, itu selalu tentang diskusi sepak bola. Itu adalah jejak persahabatan ayah anak sejati yang tidak dapat dipatahkan oleh siapapun.